secara ingatan saya pribadi itu masih jelas ya teman-teman, itu kuburannya di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Di sini ini adalah desa kami atau Pekon. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kisah kelam kami dulu sewaktu saya kecil ya teman-teman. Jadi di desa inilah kami penuh sejarah ya. Jadi tidak bisa melupakan hal-hal yang ada di dalam perkembangan di Pekon kami ini, di desa ini. Nah, pada saat kecil dulu ya teman-teman, kami pernah mengalami hal yang yang menjadi suatu histori bagi kami sendiri. Waktu itu kan ada sekelompok gajah ya yang masuk di desa kami ini, kalau sekarang namanya Pekon, dan di salah satu menjadi dusun kami. Nah, dusun itu seperti apa ya teman-teman, kita lihat awal sejarah itu. Dan itu hanya ingatan saya sendiri ya teman-teman, karena dulu saya itu masih kecil, di tahun 90-an itu saya masih SD ya teman. Jadi hanya sebeberapa ingatan saya, tidak sepenuhnya mengingat itu. Nah, jadi saya ini berada di salah satu jembatan ya teman-teman. Ini adalah perbatasan, artinya perbatasan kalau sekarang itu dusun kami. Di sebelah ini adalah Pekon atau desanya, di arah kami itu adalah dusun. Nah, jadi kita lihat dari dekat dusun itu seperti apa. Nah, disinilah ya teman-teman suatu sejarah atau histori bagi saya pribadi sewaktu kecil ya. Di sini adalah perbatasan antara dusun, ini adalah dusun atau di Pemangku ya, atau di dusun Sukamulya, tepatnya di Pekon Balai Kencana. Dulu sini adalah penuh sejarah ya teman-teman bagi saya pribadi waktu kecil gitu kan. Jadi di sini juga dulu pernah mengalami histori yang saya sebutkan tadi, adalah pernah masuknya gajah di perkampungan kami. Atau dulu memang belum seramai saat ini ya, jalan belum aspal seperti saat ini. Nah, jadi kita lihat ini adalah memasuki dusun itu ya teman-teman. Jadi dusun ini adalah nama Dusun Sukamulya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini Dusun Sukamulya. Jadi ini gapura masuk, jadi perbatasan antara dusun sebelah ya dengan dusun yang ada di tempat kami. Oke teman-teman, kita lihat. Dan di sana nanti ada satu tempat yang dulu pernah ada gajah mati ya teman, sempat dikuburkan di sana. Jadi sambil kita jalan sambil cerita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan ya teman-teman, perjalanan kita sambil cerita. Nah, jadi teman-teman ya, di sini memang lokasinya itu belum ramai, walaupun sampai saat ini belum ramai. Tapi perbedaan ketika kami dulu masih kecil ya teman-teman, masih SD, itu sangat jauh berbeda. Karena di sini dulu itu jalannya hanya jalan yang sangat kecil sekali ya, belum koral ataupun aspal seperti ini. Dan di sini, di depan sini sekarang sudah ada rumah. Dulu ini masih kebun ya teman-teman, di belakang kita ini masih kebun. Kemudian kalau yang di depan ini memang masih seperti ini. Dan ini jalan ke salah satu dusun yang nantinya ya masih dusun kita juga, seperti itu. Dan tembus di dusun sebelah ya, seperti itu, di desa sebelah juga. Nah, di sini teman-teman, ini adalah area aliran air ya teman-teman, yang tadi yang di jembatan tadi. Dan kemudian di sini dulu teman-teman, di sini hanya ada 2 rumah yang dulu di pinggir sini. Kemudian di paling pinggir sana masih rumah kayu seperti itu. Jadi memang dulu masih sepi sekali ya, seperti itu. Dan jadi ini menjadi suatu sejarah bagi kita sendiri ketika dulu saya mengingatnya, karena di sini dulu di bawah itu di pas rumah kuning gitu ya teman, itu adalah rumah kayu. Tapi di belakangnya itu tempat saya ngaji dulu teman-teman, kami masih sepi. Dan untuk ke area atas sendiri ya teman-teman, yang arah itu ada ke depan, arah jauh sana ada motor ke depan sana, ini jalan setapak yang masih sepi ya, di tahun 90-an teman-teman. Jadi seperti ini perjalanannya ya teman-teman. Dan jadi nah, sampai sini gajah dulu pernah memasuki di perbatasan ini, karena memang dulu waktu
gajah itu kan di sini adalah pos ronda. Jadi kita berjaga-jaga untuk orang-orang tua, sedangkan kami sendiri pada saat itu mengungsi ya teman-teman. Jadi anak-anak dan ibu-ibu pada malam hari memang, jadi sekitar jam 5 sore itu sudah sangat sepi sekali. Nah, kita lihat teman-teman di sana karena ada salah satu kuburan gajah yang tidak tahu sekarang bekasnya itu masih ada atau tidak ya. Jadi oke, kita lihat. Nah, kita sambil jalan ya teman-teman. Dan ini jalanannya dulu waktu kita masih kecil itu belum seperti ini, belum aspal, masih sangatlah ya, masih jalan setapak artinya seperti itu, dan belum bisa, sepertinya mobil itu pun sangat terbatas. Nah, jadi di sini dulu arah salah satu ada juga rumah-rumah di situ di atas itu, dan jalannya dulu masih sangat becek sekali. Jadi kalau kami ke sekolah, jadi saya dulu pernah gubuk di sebelah sana ya teman-teman, di area sana. Jadi ini turunnya itu masih sangat becek sekali. Jadi kalau sekolah itu sepatunya itu dilepas ya teman-teman. Jadi belum seperti sekarang ya, sepeda motor itu masih belum, jarang sekali. Kemudian apalagi sepeda ontel ya, itu kita juga masih jarang, tapi kita juga sempat memiliki. Dan di atas sana dulu jadi arah salah satu rumah-rumah juga, tapi masih jarang dulu ya teman-teman, masih sedikit. Nah, disinilah dulu teman-teman ya, di kebun-kebun kelapa ini menjadi saksi biksu ya waktu saat itu ya. Jadi ini ada tinggalan kelapa, beberapa pohon yang masih utuh karena kita juga sempat nunggu di sini ya teman-teman. Jadi di sini dulu, nah banyak sekali pohon kelapa yang rubuh karena di sini dulu sebenarnya rapat ya teman-teman. Ini pohon kelapa yang ini teman-temannya pohon kelapa ini dulu ini sangat banyak ya. Jadi di sini hanya tinggal beberapa pohon saja yang besar ini ya. Jadi dulunya itu kalau umpamanya tidak rubuhkan oleh gajah, di kelapa ini, di pohon-pohon ini, di kebun ini banyak sekali kelapa yang masih artinya rapat dulu kelapa. Nah, dulu waktu gajah itu waktu masuk ya teman, kelapa itu mungkin masih seperti yang di seberang sana ya teman, masih belajar buah itu seperti itu, dan masih belajar buah seperti yang di itu gubuk itu di seberang sana. Jadi masih seperti itu dulu, masih belajar buah semua, sehingga banyak sekali yang mudah dirobohkan oleh gajah. Dan ini jalannya dulu masih sangat sempit ya, belum seperti ini, karena memang di sini itu adalah kolam ya, di pinggir itu memang dari dulu memang kolam seperti itu teman-teman. Kita lihat ke atasnya lagi teman, jadi seperti apa kondisi yang di atasnya. Nah, jadi ini ya teman-teman, di sini ini dulu masih sangat di sini ada pohon bambu ya, ini kan baru ditebang ya, pohon bambu. Kemudian di sebelah sini juga ada pohon bambu. Jadi masihlah sangat masih kelam lah dulu di sini, artinya masih banyak pohon-pohon. Sekarang udah menjadi terang sekali ya, jadi kebun seperti ini, dan rumah-rumah pun banyak. Nah, di sini salah satu ya teman-teman, gubuk kita dulu, kita pernah numpang hidup di sini ya, di bawah kelapa ini. Jadi pas di bawah kelapa ini teman-teman, di bawah kelapa ini, di depan rumah ini dulu ada gubuk kita di sini. Nah, kelapa ini yang jadi saksi ya, kita waktu saya kecil dulu di tahun 90-an lah, karena seperti ini. Nah, jadi dulu areanya belum seperti ini. Di depan kita ini masih ada kebun cengkeh, dan ada beberapa pohon-pohon besar. Kita lihat, nah tidak jauh dari sini ya teman, tidak jauh dari sini pernah ada gajah ya yang dulu artinya ada mati ya. Kita lihat di mana tempatnya dulu seperti itu, dan kita lihat di sini. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi teman-teman ya, kita lihat bekasnya seperti itu. Jadi kita lihat dulu ada gajah mati itu di daerah sini ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu kan di sini masih pohon-pohon besar ya teman-teman. Jadi pernah ada untuk memikat gajah itu dari Waikambas ya. Jadi pikatnya itu dilepas di tali di sini dulu kan. Di sini masih hutan semua teman-teman. Nah, jadi pernah ada proses pemikatan gajah ya teman-teman di daerah sini. Nah, itu seperti ini. Dan itu beberapa kali dibius dari sana karena sore hari dulu itu kan. Dari sana, dari dekat gubuk kita sana seperti itu. Kemudian jadi beberapa kali tembakan bius itu. Dan saya tidak ingat titik pasnya teman-teman ya. Tapi secara ingatan saya pribadi itu masih jelas ya teman-teman, itu kuburannya di bawah sini. Nah, karena setelah kejadian itu teman-teman ya, pernah kejadian setelah gajah itu mati ya di sini, kalau nggak salah daerah sekitar sini ya teman, di bawah-bawah sini.
Ini tempat gajah mati. Apakah ini? Kalau nggak salah mungkin tempatnya di bawah ini bekas apa ya, bekas timbunan seperti itu, karena memang dulu sempat ditimbun sangat besar sekali gajah di sini dulu teman-teman ya. Nah, jadi setelah gajah itu mati ya teman-teman, beberapa kali ada kawanan ataupun mungkin dari apa ya, segerombolan mereka tuh mendatangin ini. Itu juga masih menjadi traumatis bagi kita secara pribadi dulu di sini ya teman-teman, karena memang itu hal yang luar biasa. Nah di sini teman-teman, di sekitar sini itu kalau tidak salah dulu kuburan gajahnya, tapi saya titiknya pasnya saya tidak ingat betul ya teman, dan bahkan untuk dikubur pun memang susah ya, karena saya sendiri masih kecil ya teman. Jadi inilah satu historis bagi saya pribadi ya teman-teman, jadi momen saya pribadi, karena ini menjadi suatu kenangan yang nggak bisa dilupakan ya teman-teman. Artinya sejarah waktu saya kecil ya. Di sini itu masih kebun cengkeh dulu teman-teman. Jadi di sini kebun cengkeh, kemudian di bawah sini di seberang sana itu masih banyak damar ya teman, masih pohon-pohon damar dan belukar-belukar yang hutan, masih hutan ya. Jadi belum seperti sekarang itu karena memang sudah ditanami sawit, tapi di atas ini juga sudah menjadi kebun ya teman-teman. Nah jadi ini sekilas teman-teman ya, sejarah desa kami yang pernah dulu dimasuki gajah ya teman-teman. Jadi kalau sekarang sudah ya dihitung walaupun belum rame ya, tapi sudah lumayan, karena di depan sini juga teman-teman, kita lihat di depan sini. Nah, kalau tadi saya menceritakan ya teman-teman, gajah itu akhirnya mati di sini satu, karena dulu ada 5, satunya ada mati juga di daerah yang lebih jauh dari ini, yang sangat besar sekali, karena saya sendiri sempat kepergok ya dengan gajah itu ya teman-teman. Nah kita keluar ya teman-teman dari tempat matinya gajah, kemudian kita lihat suasana di desa ini ya teman. Di desa ini seperti ini. Jadi sekarang sudah menjadi garapan kebun, bahkan ini mungkin 5-10 tahun ke depan di sini sudah banyak rumah. Nah seperti ini. Jadi kalau sekarang dibanding dulu memang sangat berbeda jauh ya teman-teman. Kita cari jalan keluar seperti ini. Nah jadi ini ya teman-teman, sekilas sejarah dulu waktu kami di sini ya. Dan kalau sekarang itu karena sini sudah ramai, alhamdulillah sudah ramai, karena sudah melewati masa hampir 20 tahun mungkin ya, seperti itu. Nah seperti ini. Nah, kalau sekarang udah menjadi pokon ya, ada di desa dan banyak rumah-rumah, dan di sini sekarang sudah ada masjid. Dulunya itu belum ada, tapi sekarang sudah masjid ya teman. Ini ada rumah, kemudian masjid, di sini rumah-rumah dan banyak sekali rumah-rumah seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini ya sekilas tentang perjalanan kita ya. Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit cerita kisah masa lalu kami di sini ya. Sewaktu saya kecil juga menjadi suatu kenangan dan histori hidup di desa ataupun artinya di pinggir kebun ya, masih hutan di sini dulu. Dan kemajuannya itu ya walaupun belum besar, tetapi ada suatu perubahan, dan inilah suatu cerita dari desa kami yang pernah diporak-porandakan, artinya seperti itu, oleh gajah ya di sini, atau liman kalau orang sini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di tayangan dan sesi-sesi berikutnya.